Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Kimkit. Saya Berernatan Dautomo kali ini akan memaparkan materi mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Konten Instagram @ahquote dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Oke, bab pertama atau bab pendahuluan. Literasi digital adalah kemampuan yang untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang ditemukan dalam lingkungan digital. Saat ini literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting di era digital, terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang akan bekerja di bidang yang sangat terkait dengan media sosial dan konten online. Nah, di latar belakang ini saya membahas tentang literasi digital tentu saja dan juga Instagram dan yang terakhir itu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dapat memiliki beragam tingkat pemahaman dan minat terhadap literasi digital. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan konten yang dapat menarik perhatian mereka dan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi digital. Sosial media memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan serta perilaku individu dengan menyediakan konten yang berkualitas dan relevan melalui akun Instagram @ahquote bisa saja tercipta efek positif dalam meningkatkan minat mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 terhadap literasi digital. Penting untuk memastikan bahwa konten yang disajikan oleh Ahquat selalu relevan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Konten harus terus-menerus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan literasi digital. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah seberapa besar efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi pada il pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu manfaat manfaat penelitiannya memberikan pemahaman efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Nah, selanjutnya masuk ke bab kedua atau bab landasan teori. Nah, kita langsung ke bab subbab 2.1 atau konsep. Nah, literasi digital merupakan sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan pengguna untuk mempraktikkan teknologi digital secara produktif. Pengguna teknologi digital memerlukan kemampuan literasi digital untuk memfilter informasi yang didapat setelah menggunakan teknologi digital dan menggunakan teknologi digital secara positif dan dengan optimal. Nah, munculnya internet sebagai produk teknologi digital merubah pola masyarakat untuk konsumsi informasi. Internet memungkinkan seseorang untuk mengunggah informasi dengan mudah dan cepat sehingga menyebabkan adanya ledakan informasi di mana informasi yang akurat maupun tidak akurat dapat menjangkau masyarakat dengan cepat. Nah, hal ini memunculkan adanya istilah fake news atau hoax dan
disinformasi. Karena itulah literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat membaca, memilah, dan memahami informasi saat sedang melakukan pencarian informasi. Nah, selanjutnya itu ada review literatur. Nah, di sini eh, ada beberapa review literatur terkait di mini skripsi kali ini. Yang yang pertama itu judul penelitiannya ada edukasi literasi digital dalam memfilter konten hoax di Karang Taruna, Bangkit Jaya, Kota Tasikmalaya. Nah, edukasi eh, edukasi li- edukasi literasi digital dalam memfilter konten hoax di Karang Taruna, Bangkit Jaya, Kota Malaya adalah topik yang dibahas dalam beberapa artikel dan video. Karang Taruna memiliki potensi menjadi corong informasi bagi masyarakat. Namun di remaja Karang Taruna Bangkit Jaya Kota Tasikmalaya seringkali tidak mampu memfilter konten hoax. Nah, selanjutnya itu judul penelitian yang kedua adalah literasi digital untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui pembuatan video tutorial alat peraga edukasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas literasi digital mahasiswa PGSD melalui pembuatan video tutorial alat peraga edukasi. Literasi digital diartikan sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat, di mana komunikasi dan akses menjadi lebih mudah. Nah, di literasi digital membantu siswa menguasai kemampuan mereka untuk memahami dan menavigasi tantangan ini secara efektif, menjadikan mereka warga digital yang lebih bertanggung jawab. Edukasi digital melalui melalui perkembangan aplikasi Aku Pintar merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital baik bagi siswa maupun guru. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu menemukan, mengajarkan, mengevaluasi, dan menggunakan media digital dengan baik, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Nah, selanjutnya ada di judul penelitian ketiga, yaitu penggunaan Instagram sebagai media literasi digital pada akun DP3 DP3A Karawang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengguna Instagram sebagai media literasi digital pada akun DP3A Karawang. DP3A Karawang merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengurusi masalah sosial di Kabupaten Karawang. Akun Instagram DP3A Karawang digunakan sebagai media untuk menyebar informasi dan edukasi mengenai masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, kesehatan mental, dan lain-lainnya. Melalui akun Instagram tersebut, DP3A Karawang berusaha meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instagram sebagai media literasi digital pada akun DP3A Karawang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah sosial dan cara mengatasinya. Dari hasil pencarian, terdapat satu artikel yang membahas tentang penggunaan Instagram sebagai media literasi digital pada akun DP3A Karawang. Nah, selanjutnya itu ada di judul penelitian keempat, yaitu efektivitas konten media sosial Instagram @LAAKFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa. Nah, penelitian tentang efektivitas konten media sosial Instagram LAAKFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten media sosial
Instagram @laakfkb terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa akhir FKB di Universitas Telkom. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan juga Twitter. Nah, selanjutnya di judul penelitian kelima yaitu ada strategi komunikasi dalam sosialisasi program literasi digital melalui media sosial Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, penelitian tentang strategi komunikasi dan dalam sosialisasi program literasi digital melalui media sosial Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mengetahui bagaimana program literasi digital disosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial Instagram. Nah, penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi dalam sosialisasi program literasi digital melalui media sosial Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program literasi digital bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan aman. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana program literasi digital disosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial Instagram. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi program literasi digital melalui media sosial Instagram cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi akademik mahasiswa. Oke, selanjutnya itu ada judul penelitian ke-6. Nah, penelitian ke-6 itu berjudulkan efektivitas penggunaan Instagram dan Twitter sebagai media pembelajaran PPKN terhadap tingkat literasi kewarganegaraan. Nah, penelitian tentang efektivitas penggunaan Instagram dan Twitter sebagai media pembelajaran PPKN terhadap tingkat literasi kewargaan belum ditemukan dalam hasil pencarian. Nah, penelitian tentang penggunaan media sosial Instagram pada materi budaya politik guna membangun civic participation membahas pengguna Instagram dalam pembelajaran PPKN untuk membangun partisipasi warga negara. Artikel tentang manfaat teknologi media sosial Instagram pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode poster in Instagram atau postingan terbaik membahas metode pembelajaran menggunakan Instagram untuk membuat poster. Nah, penelitian tentang efektivitas penggunaan Twitter sebagai sarana peningkatan berpikir keras kritis mahasiswa ilmu komunikasi membahas penggunaan Twitter sebagai sarana untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Nah, oke. Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. Nah, penelitian tentang pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital membahas tentang bagaimana pengembangan konten positif dapat menjadi bagian dari gerakan literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. Gerakan literasi digital bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan aman. Konten positif dalam media sosial dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari konten negatif. Nah, pengembangan konten positif dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti membuat konten edukatif, mengadakan kampanye positif, mempromosikan konten positif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar
pengaruh selebgram terhadap kemampuan literasi digital milenial. Nah, oke, selanjutnya itu ada judul penelitian ke-9, yaitu literasi digital dan peran strategis net generation dalam membangun konten positif di media sosial. Nah, peneliti tentang literasi digital dan peran strategis net generation dalam membangun konten positif di media sosial membahas tentang bagaimana literasi digital dan peran strategis net generation dapat membantu dalam membangun konten positif di media sosial. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis net generation dalam membangun konten positif di media sosial melalui literasi digital. Net generation adalah generasi yang lahir pada era digital dan tumbuh dengan teknologi informasi dan komunikasi. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai media. Konten positif di sosial media dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat yang dan mengurangi dampak negatif dari konten negatif. Oke, eh, selanjutnya, selanjutnya itu judul penelitian ke-10 atau penelitian yang terakhir, yaitu judulnya literasi digital terhadap perilaku penggunaan internet berkonten Islam di kalangan remaja Muslim kota. Nah, penelitian tentang ini membahas tentang bagaimana literasi digital mempengaruhi perilaku pembuatan internet berkonten Islam di kalangan remaja Muslim di kota ini. Nah, oke, selanjutnya itu, nah, ini ada tabel. eh, yang pertama itu eh, mengenai judul edukasi literasi dalam memfilter konten hoax di Karang Taruna Bangkit Jaya. Ini persamaannya itu variabel pendekatan, penelitian, teknik sampling, dan analisis data. Berperbedaannya itu objek penelitian. Nah, selanjutnya itu ada literasi digital untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui pembuatan video tutorial alat peraga edukasi. Nah, persamaannya itu variabel pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. Nah, yang menjadi perbedaannya itu adalah objek penelitian dan teknik sampling. Nah, selanjutnya itu penggunaan Instagram sebagai media literasi digital pada akun DP3A Karawang. Nah, yang menjadi persamaannya itu variabel variabel pendekatan penelitian, teknik sampling, dan analisis data. Nah, yang menjadi perbedaannya itu objek penelitian dan metode pengumpulan data. Selanjutnya, efektivitas konten media sosial Instagram LAAKFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa. Nah, persamaannya itu adalah variabel dan pendekatan penelitiannya. Nah, buat perbedaannya itu objek penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam sosialisasi program literasi digital melalui media sosial Instagram Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika. Yang menjadi persamaannya itu adalah variabel pendekatan penelitian, teknik sampling, dan metode pengumpulan data. Yang menjadi perbedaan itu adalah objek penelitian dan analisis data. Selanjutnya itu efektivitas penggunaan Instagram dan Twitter sebagai media pembelajaran PPKN terhadap tingkat literasi kewargaan. Nah, persamaannya itu adalah variabel tentu saja, pendekatan penelitian dan juga metode pengumpulan data yang menjadi perbedaan yaitu objek penelitian, teknik sampling, dan analisis data. Oke, yang selanjutnya itu ada peran media sosial sebagai peningkat literasi digital Desa Seniung Jaya, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, yang menjadi persamaan itu variabel pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data. Yang menjadi pembeda adalah objek penelitian, teknik sampling, dan analisis data. Oke.
Pengembangan yang selanjutnya itu ada pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. Variabel yang menjadi persamaannya itu adalah variabel, pendekatan penelitian dan juga metode survei. Nah, yang menjadi pembedanya itu adalah objek penelitian, teknik sampling, data dan analisis. Selanjutnya literasi digital dan peran strategis net generation dalam membangun konten positif di media sosial. Nah, yang jadi persamaannya itu adalah variabel, pendekatan penelitian dan metode metode pengumpulan data. Nah, yang membuat yang beda yang menjadi pembeda itu adalah objek penelitian, teknik sampling dan analisis data. Dan yang terakhir ini ada literasi digital terhadap perilaku penggunaan internet berkonten Islam di kalangan remaja Muslim kota, ya kan, yang menjadi persamaan variabel dan juga pendekatan penelitian. Nah, yang menjadi pembeda itu objek penelitian, teknik sampling, dan analisis data, dan juga yang terakhir metode pengumpulan data. Oke, kita beranjak ke selanjutnya. Di selanjutnya itu di bab 2.3 itu ada variabel X. Nah, variabel X dalam miniskripsi efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 adalah efektivitas unggahan konten Instagram Ahquat. Nah, variabel X dalam penelitian ini menunjukkan pada konten yang disajikan melalui akun Instagram Ahquat. Konten ini mungkin mencakup berbagai jenis postingan seperti kutipan, artikel, gambar, video, atau infografis yang diberikan yang berkaitan dengan literasi digital. Oke, selanjutnya itu ada bab 2.4 variabel Y. Variabel Y variabel Y dalam deskripsi efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 adalah meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, variabel Y merujuk kepada tingkat minat atau ketertarikan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 terhadap literasi digital. Minat ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Nah, selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian ini uh, bisa dilihat dari unggahan konten Instagram quote itu menjadi X, terus lanjut ke meningkatkan minat literasi digital itu ada Y-nya. Oke, selanjutnya itu ada di bab 2.6 atau hipotesis teori. Hipotesis teori miniskripsi berjudul efektivitas konten Instagram Ahquat dalam meningkatkan minat literasi pada pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut. Hipotesis nol atau H0. Eh, Tidak ada pengaruh yang signifikan antara konten Instagram Ahquat terhadap minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, hipotesis alternatif atau biasa kita kenal H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara konten Instagram Ahquat terhadap peningkatan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Dalam pengujian hipotesis ini, penelitian akan mengumpulkan data mengenai minat literasi digital sebelum dan setelah mahasiswa mengikuti atau terpapar dengan konten dari akun Instagram Ahquat. Nah, selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan
dalam minat literasi kita setelah terpapar dengan konten tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Oke, 3.1 ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian dalam mini skripsi efektivitas konten Instagram Aquad dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UIN angkatan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut. Paradigma positifisme. Penelitian ini mengadopsi paradigma positifisme dengan tujuan untuk mengukur semua em- empiris pengaruh konten Instagram Aquad terhadap minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara objektif, seperti skor kuesioner atau data statistik dan menganalisis data tersebut dengan metode statistik. Nah, paradigma konstruktifme penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan konstruktifme dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pendekatan konstruktif eh, mengakui bahwa minat literasi digital dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk pengalaman pribadi, persepsi individu terhadap konten Instagram akun. Nah, selanjutnya itu pada paradigma sosial konstruktif. Dalam perspektif ini, peneliti akan mempertimbangkan pengaruh konteks sosial dan budaya dalam pembentukan minat literasi digital. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian efektivitas konten Instagram Aquad dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruh konten Instagram Aquad terhadap minat literasi digital pada mahasiswa IKOM UNJ angkatan 2021. Penelitian ini akan menggunakan data numerik dan yang dihasilkan dari kuesioner yang diberikan pada responden sebagai sumber data utama, dan data diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X atau efektivitas konten Instagram Aquad terhadap variabel Y minat literasi digital pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Oke, selanjutnya itu ada di 3.3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang eh, merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2001 dan sampel penelitian ini ditentukan secara acak dengan menggunakan teknik pengambilan sampel random. Nah, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan variabel X dan variabel Y. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap responden. Kuesioner dapat disebarkan secara online melalui platform seperti Google Form atau secara langsung kepada responden. Oke, selanjutnya itu 3.4 populasi sampel populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi populasi dalam mini skripsi efektivitas ini adalah
mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yaitu berjumlah 127 mahasiswa. Nah, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel yang digunakan adalah eh, mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang mengikuti atau memfollow akun Instagram Ahmad atau sudah pernah melihat konten postingan Instagram Ahmad. Nah, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik persuasive sampling. Itu dengan memilih respon yang memenuhi kriteria sebagai mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang aktif menggunakan Instagram dan juga telah memfollow akun Instagram Ahmad. Nah, selanjutnya itu ada di 3.5 yaitu ada ukuran sampel. Nah, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai ukuran sampel. Rumusan ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dan representatif dari populasi yang lebih besar. Nah, rumusnya itu adalah N sama dengan N per 1 sama dengan 1 tambah NE pangkat 2. Nah, yang dimana N adalah ukuran sampel yang diinginkan, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan yang diizinkan. Biasanya itu 0,05. Nah, misalkan nih, saya ada contoh. Misalkan jika populasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 ada 500 orang, maka ukuran sampel yang diinginkan dapat dihitung sebagai berikut. Kayak N sama dengan 500 per 1 ditambah 500 kali 0,052. Nah, N sama dengan 500 per 1 ditambah 500 kali 0,0025. Nah, selanjutnya itu ada N sama dengan 500 per 1 ditambah 1,25. Selanjutnya itu ada N sama dengan 500 per 2,25. Dan hasil akhirnya itu N sama dengan 222,22. Jadi ukuran sampel yang diinginkan adalah sekitar 220 orang. 222 orang. Anda dapat membulatkan, kita juga dapat membulatkannya menjadi 222 atau 223 tergantung pada kebutuhan penelitian Anda. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis riset. Hipotesis riset dari penelitian efektivitas ini eh, dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, hipotesis 0 atau H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dalam minat literasi digital antara kelompok mahasiswa yang terpapar dengan konten Instagram Ahmad dan kelompok mahasiswa yang tidak terpapar pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, hipotesis alternatifnya atau H1 terdapat perbedaan yang signifikan dalam minat literasi digital antara kelompok mahasiswa yang terpapar dengan konten Instagram, Ahmad, dan kelompok mahasiswa yang tidak terpapar dengan adanya peningkatan minat literasi digital pada kelompok yang terpapar konten tersebut. Selanjutnya itu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik dari judul efektif ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor minat literasi digital pada kelompok mahasiswa yang terpapar dengan konten Instagram, Ahmad, dan kelompok mahasiswa yang tidak terpapar pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, hipotesis alternatif H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor minat literasi digital pada kelompok mahasiswa yang terpapar dan kelompok mahasiswa
yang tidak terpapar dengan adanya peningkatan minat literasi digital pada kelompok yang terpapar konten tersebut. Nah, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data kuesioner. Nah, metode pengumpulan data kuesioner untuk penelitian efektivitas ini eh, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Rancang kuesioner yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang dapat mengatur minat literasi digital mahasiswa. Nah, serta pengaruh konten Instagram aku terhadap minat tersebut. Tentukan sampel responden yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dan dapat persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Nah, bagikan kuesioner kepada responden menggunakan metode online, misalkan email atau platform survei online, atau dicetak sesuai dengan preferensi dan kesediaan responden. Nah, kumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi responden setelah mereka menyelesaikannya. Periksa dan kodekan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan keterbacaannya. Selanjutnya itu ada gunakan statistik deskriptif dan uji statistik yang sesuai seperti TIS, atau ANOVA untuk menganalisis data dan mengevaluasi apakah ada perbedaan signifikan dalam minat literasi digital antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Oke, selanjutnya itu ada metode pengukuran data untuk mengukur validitas dan reliabilitas menggunakan skala Likert 4 poin dalam penelitian ini. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama buat validitas. Validitas isi atau konten validitas. Pastikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mencakup aspek-aspek yang relevan dari minat literasi digital dan pengaruh konten Instagram upload. Nah, ini melibatkan peninjauan oleh ahli atau pakar di bidang tersebut untuk memastikan kuesioner mencakup dengan baik konsep yang akan diukur. Nah, yang kedua itu validitas wajah atau face validity. Sebelum mendistribusikan kuesioner, koresponden uji kuesioner dengan beberapa orang yang mewakili populasi target untuk memastikan pernyataan-pernyataan terlihat relevan dan mudah dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada uh, rea- reliabilitas internet atau Crunchbase Alpha. Setelah kuesioner selesai diisi oleh sejumlah responden, hitung koefisien reliabilitas internal menggunakan metode Crunch Alpha. Nah, yang selanjutnya itu ada uji ulang atau test retest untuk mengukur reliabilitas instrumen dan menjangka waktu untuk berbeda. Anda dapat melakukan uji ulang kuesioner pada sekelompok responden yang sama setelah jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya itu ada metode analisis data. Metode analisis data dan mendeskripsi efektivitas ini eh, yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif atau intervensial. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan program SPSS. Itu. Oke, nah di sini ada 3.10.1 analisis data univariat. Nah, analisis data univariat adalah proses yang digunakan untuk menganalisis variabel tunggal tanpa membandingkan dengan variabel lainnya. Nah, statistik deskriptif ini termasuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan deviasi standar untuk menggambarkan karakteristik keseluruhan dari variabel minat literasi digital.
Nah, selanjutnya itu ada analisis dan data bivariat. Analisis dan data bivariat melibatkan pembagian dua atau lebih variabel untuk memahami hubungan antara mereka, dan penelitian ini beberapa contoh analisis data bivariat yang relevan termasuk uji t-test, analisis korelasi, analisis regresi, dan yang terakhir analisis ANOVA. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, dalam mini skripsi efektivitas ini terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan penelitian yang perlu diperhatikan antara lain. Di sini kita langsung masuk ke 3.11.1 tentang keterbatasan penelitian. Keterbatasan umum atau populasi, keterbatasan sumber daya, efek kebiasaan online. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3.11.2 atau kelemahan penelitian. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama keterbatasan pengukuran, potensi bias responden, dan yang terakhir itu keterbatasan kontrol variabel. Nah, selanjutnya itu ada 3.12 atau def- definisi operasional. Operasionalisasi variabel adalah langkah penting dalam penilaian untuk mengukur konsep atau variabel yang ada dalam peningkatan Anda dalam mini skripsi yang Anda yang saya yang berjudul efektivitas konten Instagram Aquote ini. Saya akan perlu mengoptimalisasikan beberapa variabel. Berikut adalah beberapa contoh operasionalisasi variabel yang mungkin uh, saya perlukan. Uh, yang pertama, variabel independen atau efektivitas konten Instagram Aquote. Nah, itu selanjutnya ada dengan menggunakan definisi operasional seperti di atas, dan Anda dapat mengumpulkan data yang dapat diukur secara konkret untuk menganalisis hubungan antara efektivitas konten Instagram Aquote dan minat literasi digital mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Nah, selanjutnya itu ada operasional konsep atau OK. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengoperasionalkan konsep efektivitas konten Instagram Aquote dalam meningkatkan minat literasi digital pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN angkatan 2021. Berikut ada definisi operasional untuk variabel eh, utama yang terkait dengan konsep ini. Nah, di sini ada tabel OK tentang efektivitas konten Instagram Aquote dalam meningkatkan minat literasi. Bisa dilihat, teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang mini skripsi saya yang berjudulkan efektivitas konten Instagram Aquote dalam meningkatkan literasi digital pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.